Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codecraft. Di video kali ini kita akan membahas yaitu adalah percabangan dalam JavaScript, teman-teman. Di sini ada beberapa macam yang akan kita bahas, yaitu adalah percabangan. Yang kedua yaitu adalah if else. Yang ketiga yaitu adalah contoh kasusnya. Kita akan membahas contoh kasus dalam if else tersebut. Kemudian kita bahas yang keempat yaitu adalah percabangan majemuk, dan yang kelima yaitu adalah suite. Ada 5 macam, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih apabila teman-teman sudah subscribe. Kita masuk ke yang pertama yaitu adalah percabangan. Untuk membuat satu halaman yang dinamis atau interaktif, teman-teman, perancangan dalam sebuah halaman web membutuhkan perintah-perintah yang dapat mengatur aliran dari informasi tersebut. Berdasarkan hasil komputasi yang telah dilakukan, JavaScript akan membuat keputusan jalur mana yang akan dieksekusi, teman-teman. Pada dasarnya dalam JavaScript terdapat 2 macam pernyataan percabangan, yaitu adalah if else dan suite, teman-teman. Selanjutnya yang kedua, teman-teman, kita bahas if else, teman-teman. Pernyataan ini digunakan untuk menguji sebuah kondisi dan kemudian mengeksekusi pernyataan tertentu bila kondisi tersebut terpenuhi, teman-teman, dan mengeksekusi pernyataan lain bila kondisi tersebut tidak terpenuhi, teman-teman. Maksudnya, apabila kondisi pertama terpenuhi, dia akan mengeksekusinya, dan apabila tidak ada pernyataan lain, maka kondisi tersebut atau dia tidak akan mengeksekusi kondisi tersebut, teman-teman. Itulah yang dimaksudnya. Seperti ini, teman-teman. If, kemudian kondisi, kemudian garis miring, pernyataan 1 dieksekusi bila kondisi tersebut terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan if. Kemudian else, teman-teman, pernyataan 2 dieksekusi bila kondisi tidak terpenuhi, teman-teman. Bila kondisinya tidak terpenuhi, itu yang else, teman-teman. Kondisi adalah ekspresi JavaScript yang mana hasil evaluasinya memiliki nilai boolean true atau false, teman-teman. Untuk kasus yang kita tadi lebih banyak kondisinya, teman-teman, maka kita dapat meletakkan pernyataan if lain setelah else, teman-teman. Seperti ini. If, kemudian kondisi 1, kemudian garis miring 2, pernyataan 1 dieksekusi bila kondisi 1 terpenuhi. Kemudian else if, kondisi 2, pernyataan 2 dieksekusi bila kondisi 1 tidak terpenuhi. Kemudian else lagi, teman-teman. Lihatlah perbedaannya, terdapat if, kemudian else if, kemudian else yang terakhir. Pernyataan 3 dieksekusi bila kondisi 2 tidak terpenuhi, teman-teman. Kita akan membuat contoh kode programnya, teman-teman. Di sini kita akan membuat yaitu adalah kode program dari yang tadi, teman-teman, yaitu if sama else tadi, teman-teman. Di sini kita akan membuat yaitu adalah, teman-teman, jangan lupa aktifkan examnya dulu. Jangan lupa aktifkan examnya. Kemudian jangan lupa buka text editornya, Sublime Text. Jangan lupa aktifkan Apache dan MySQL-nya, teman-teman. Teman-teman bisa buat folder baru yaitu pertemuan 4 seperti ini, teman-teman. Ketik file, kemudian open folder. Kemudian di sini teman-teman bisa membuatnya di dalam JavaScript yaitu Ctrl, kemudian Shift, kemudian N. Di sini teman-teman yaitu adalah buat pertemuan 4, teman-teman. Kemudian select folder. Kemudian di sini kita akan buat HTML-nya, teman-teman. Di sini kita akan buat, kita Ctrl S seperti ini. Di sini kita cari foldernya pertemuan 4, open. Kemudian di sini kita buat index.html, teman-teman. Seperti ini.
kemudian save teman-teman. Di sini kita buat HTML, kemudian tab. Di sini kita buat judulnya yaitu adalah percabangan if else teman-teman. If else seperti ini teman-teman. Di sini kita akan bedakan tempat JavaScript-nya supaya struktur teman-teman. Nanti teman-teman susah memahaminya nanti. Di sini kita buat HTML-nya dulu. Di sini kita buat link ke JavaScript-nya teman-teman seperti ini. Di sini kita buat yaitu adalah script tab. Kemudian di sini kita hapus ininya teman-teman. Kita buat sini src enter. Di sini kita buat JavaScript .js teman-teman seperti ini. Di sini huruf R, kita Ctrl S, kemudian di sini kita Ctrl kemudian R lagi. Di sini kita buat nama filenya yaitu adalah JavaScript.js teman-teman. Kita Ctrl S. Kemudian di sini kita akan membuat yaitu adalah HTML-nya dulu teman-teman. Di sini kita akan buat yaitu adalah from, kemudian tab. Di sini kita buat name-nya yaitu adalah ffform seperti ini teman-teman. FF-nya buat seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita enter. Di sini saya percepat aja teman-teman, nanti kita jelaskan kode programnya. Inilah kode programnya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di HTML dan JavaScript. Ini teman-teman. Di HTML kita telah menambahkan link ke JavaScript-nya teman-teman. Ini JavaScript.js. Ini nama filenya teman-teman. Di sini kita telah menambahkan form. Di sini name formnya yaitu adalah ffform. Kemudian di sini kita buat H2 kemudian BR bilangan negatif 0 atau positif, itu garis baru BR. Kemudian masukkan bilangan teman-teman, yaitu input tipe-nya teks, besar kolomnya yaitu adalah 11, namanya bilangan. Kemudian input tipe-nya yaitu button, kemudian tag P-nya, value-nya tanya, kemudian on click tanya bilangan. Kemudian input tipe-nya reset, value-nya ulang, seperti itu. Di sini kita lihat JavaScript-nya. Di sini kita telah menambahkan function tanya bilangan. Ya ini teman-teman. Tanya bilangan ini. Yang ini. Kemudian var-nya yaitu adalah bilangan maksudnya teman-teman. Kemudian parse float dokumen titik ffform, ya ini teman-teman. Dokumen titik ffform ini adalah name dari formulirnya teman-teman. Ya ini ffform bilangan kemudian value. Kemudian di sini kita buat var-nya yaitu jenis. Kemudian if isna bilangan. Inilah yang dimaksud dengan if else. Apabila kondisi 1 tidak dieksekusi, maka dia akan mengeksekusi yaitu adalah kondisi 2 yaitu if else ini teman-teman. Kemudian kondisi 2 apabila tidak dibuat, maka dia akan mengeksekusi yaitu adalah bilangan positif. Apabila kondisi tersebut tidak dieksekusi, maka dia akan membuat yaitu adalah bilangan negatif teman-teman, seperti itu. Dan seterusnya teman-teman. Di sini kita buka programnya. Kita kontrol, kemudian kita klik kanan, kemudian open in browser. Di sini kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan yaitu contohnya 43. Kita buka ininya dulu teman-teman. Kemudian di sini kita buat coba kita tanya, kemudian
Yang ketiga adalah bilangannya positif, teman-teman. Kemudian oke. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu adalah garis seperti ini. Minus negatif 43 adalah bilangan negatif, teman-teman, seperti itu. Apabila kita menghapusnya, kita tanya, hasilnya adalah Anda belum memasukkan bilangan. Ya ini, teman-teman. Apabila kondisi tersebut terpenuhi atau dieksekusi, maka hasilnya seperti ini. Apabila tidak terpenuhi hasil yang pertama, maka dia akan membuat hasil yang kedua, seperti itu, teman-teman. Di sini kita akan membahas yaitu adalah contoh kasusnya, teman-teman. Di sini kita perusahaan travel atau bintang abadi mempunyai armada dengan tujuan, ini sebagai contoh kasus, teman-teman. Tujuannya itulah Jakarta 100.000 harga tiketnya, Cirebon 150.000, Tasikmalaya 200. Apabila seorang pemesan sudah menjadi anggota atau member travel bintang abadi, maka akan mendapatkan diskon 10%, teman-teman. Kemudian jadinya subtotal harga tiket jumlah tiket, kemudian diskonnya 0,10 kali subtotal, kemudian total subtotal minus diskon, kurangnya diskonnya. Kemudian kita akan melihat di Dataran Jamur sudah hampir sebulan pertama di 4 wilayah. Kemudian kita akan buat program dengan menggunakan JavaScript untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Dengan ketentuan sebagai berikut. Inputnya yaitu adalah nama pemesanan, tujuannya, jumlah tiketnya, dan membernya. Kemudian outputnya yaitu adalah harga tiket, subtotalnya, kemudian diskon dan total bayarnya, teman-teman, seperti itu. Kita akan membuat kode programnya lagi. Kita akan menggunakan yaitu adalah seperti tadi. Kita akan buka Sublime kita. Di sini kita hapus saja, teman-teman, nggak apa-apa. Atau teman-teman juga bisa membuat yaitu adalah folder baru atau yang baru, teman-teman. Di sini kita akan membuat yaitu adalah, di sini saya hapus saja, teman-teman, Ctrl A, kita hapus. Di sini kita akan menghapus formnya, teman. Kemudian di sini kita akan membuat yaitu adalah JavaScript-nya dulu. Di sini kita buat yaitu adalah function-nya, function. Kemudian kita buat hitung total, seperti ini. Kemudian kita seperti ini, kita akan buat yaitu adalah var, kemudian nama seperti ini. Kemudian di sini kita buat dokumen, kemudian titik form, kemudian titik lagi. Kita buat yaitu adalah nama, titik, kemudian value. Di sini saya percepat saja videonya, teman-teman. Teman-teman bisa mencontohnya nanti kode programnya. Seperti ini, teman-teman, kode programnya. Di sini kita membuat dua kode program, JavaScript dan index HTML-nya. Kita bahas JavaScript dulu, teman-teman. Di sini kita telah menambahkan, kita perjauh dulu seperti ini, teman-teman. Untuk memaklumi apabila sistem LRT belum sempurna, dia meminta masyarakat tidak mencari-cari kesalahan. Seperti ini, teman-teman. Di sini kita buat functionnya yaitu hitung total. Kemudian di sini kita buat var-nya, kemudian nama, dokumen, form, nama, value, tujuan, dan sebagainya, teman-teman, seperti ini. Ini ada maksudnya seperti ini, teman-teman. Di sini harga umpamanya nama ini, teman-teman. Namanya yaitu adalah inama, di name-nya yaitu adalah inama ini, teman-teman. Kemudian di sini tujuannya yaitu name-nya i tujuan. Kita lihat. Di sini tujuannya yaitu i tujuan, kemudian value. Seperti itu dan seterusnya, teman-teman.
Kemudian di sini kita buat if tujuannya Jakarta yaitu adalah 100.000. Apabila teman-teman memilih tujuannya Jakarta yaitu adalah harga tiketnya 100.000. Kemudian apabila teman-teman memilih Cirebon maka 150.000 dan seterusnya teman-teman. Dan apabila teman-teman adalah member maka akan diskon 10% nih teman-teman. Ini. Dan dia juga akan menghitung jumlah tiketnya. Apabila teman-teman membuat tiketnya 2 maka dia akan melipat gandakan, dan apabila teman-teman membernya dia akan mengasih diskon yaitu adalah 10%. Seperti itu teman-teman. Kita lihat indeksnya. Di sini kita menambahkan form yaitu formulir. Kemudian tab bordernya yaitu 1, tebal bordernya, tebal border yang di luarnya maksudnya. Kemudian center teks supaya ke tengah, formnya, formulirnya. Kemudian lebarnya 70%. Kemudian teks TR, kemudian TD 100% lebarnya. Kemudian call span-nya 2, kemudian H2, aliknya center. Tulisannya mengarah ke tengah teman-teman. Kemudian di sini kita buat TD lagi, width-nya 50%, kemudian tag break. Kemudian di sini kita membuat nama, input tipenya teks, size-nya besar tabelnya 20, kemudian name-nya yaitu nama. Kemudian tujuan, select name tujuan seperti ini teman-teman. Jumlah tiket kita buat yaitu adalah input tipenya teks, kemudian 11. Name-nya jumlah teman-teman, dan seterusnya harga tiket dan seterusnya. Teman-teman bisa mencontoh kode programnya seperti ini teman-teman. Ini contoh kode program dari HTML nya, kemudian JavaScript-nya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat hasilnya seperti ini, klik kanan, kemudian open in browser. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan yaitu adalah contohnya Dio. Di sini kita akan membuat yaitu adalah Tasikmalaya teman-teman. Kemudian jumlah tiketnya kita buat 5. Kemudian kita tidak mencek ke sini dulu. Kemudian harganya yaitu adalah 1 juta teman-teman. Berarti harga tiketnya 200.000. Jadi kita ada berlima orang tiketnya. Jadi harganya yaitu 200 kali 5 yaitu 1 juta teman-teman. Apabila kita mendaftarkan membernya maka hasilnya yaitu adalah 900 teman-teman. Diskonnya yaitu adalah 100.000. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang keempat teman-teman, yaitu adalah percabangan Majemuk teman-teman. Di sini kita akan membahas percabangan Majemuk. Di sini kita akan membuat yaitu adalah suatu percabangan yang dapat melibatkan lebih dari satu kondisi di dalam percabangannya teman-teman. Biasanya percabangan seperti ini menggunakan operator tambahan seperti AND, OR, dan sebagainya. Di video kita sebelumnya kita telah membahas yaitu ada AND dan OR dan sebagainya teman-teman. Ada tabelnya teman-teman. Di sini kita akan membuat kode programnya. Di sini teman-teman juga bisa menghapusnya nggak apa-apa atau membuat folder baru. Di sini kita buat folder baru aja teman-teman. Kita kontrol kemudian N. Di sini kita buat yaitu adalah ini kita close saja. Di sini kita kontrol S. Di sini kita buat yaitu adalah latihan titik HTML. Seperti kita enter. Di sini kita buat HTML-nya dulu. Di sini kita buat yaitu adalah percabangan FLC 3. Percabangan FLC seperti ini teman-teman. Di sini kita buat yaitu ada script link ke JavaScript-nya teman-teman. Di sini kita buat src, kemudian tab. Di sini kita kemudian enter. Di sini kita buat yaitu adalah nama JavaScript kita yaitu JavaScript pt1.cs seperti ini teman-teman.
Di sini kita Ctrl N, kemudian di sini kita buat nama filenya yaitu adalah javascript 1 teman-teman .js seperti ini. Jangan lupa namanya yaitu javascript 1.js teman-teman. Di sini kita akan membuat kode javascriptnya dulu. Saya percepat videonya teman-teman. Inilah kode programnya teman-teman. Di sini kita membuat HTML-nya dan JavaScript-nya. JavaScript-nya seperti ini, function kemudian hitung IP seperti ini teman-teman. For kemudian quiz per se yaitu ada float, dokumen yaitu ffform yaitu quiz value, tugas dan seterusnya teman-teman. Di sini varnanya yaitu ada 10%, nilai yang diambil dari kuis, kemudian 20% nilai yang diambil dari tugas, kemudian 30% diambil dari nilai UTS, dan 40% diambil dari nilai UAS. Dan apabila nanya itu adalah nilainya lebih besar dari 80 dan minimalnya yaitu 100 teman. Jadi IPA nya yaitu adalah lulus dengan sangat baik. Kemudian apabila nilai nanya yaitu 68 dan NA nya yaitu adalah 80, maka nilainya yaitu adalah B, lulus dengan baik, dan seterusnya teman-teman. NA nilainya yaitu adalah, coba kita lihat NA yang maksud dengan NA, NAM, kemudian kita lihat yaitu adalah NA, quiz NA, dan ada yang tidak lulus seperti itu teman-teman. Di sini kita membuat yaitu adalah HTML seperti ini teman-teman, yaitu adalah form, name yaitu ffform. Kemudian di sini kita membuat link ke JavaScript-nya. Width-nya yaitu 100%, yaitu elik-nya center ke tengah. Kemudian tag tr, width-nya 100%, call span-nya 4, h2, alik center, kemudian menghitung indeks prestasi. Kemudian tag tr, td, width 25% dan quiz dengan nama quiz 10%. Maksudnya nilai kuisnya diambil 10%. Input IP-nya text, size-nya 10, name-nya equiz. Name equiz ini berfungsi di JavaScript teman-teman seperti ini. Dia di JavaScript-nya dia akan memanggil equiz tersebut seperti ini. var kemudian quiz. Kemudian dia memanggil equiz ini teman-teman. Dan kemudian dia menjumlahkan dan diambil nilai yaitu 10% dan seterusnya. Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40% dan seterusnya. Kemudian tag td, width 100%, call span-nya dan seterusnya teman-teman. On click hitung IP. Ini teman-teman. On click hitung IP ini teman-teman. Teman-teman bisa mencontoh kode programnya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa kode JavaScript-nya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mencontohnya. Kemudian kita buka di browser kita teman-teman. Kita open in browser. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kita perbesar. Di sini kita kuisnya 10%. Di sini coba kita membuat nilainya yaitu nilai kuisnya 70%. Kemudian tugasnya yaitu adalah 80%. Kemudian UTS-nya yaitu adalah sekitaran 86. Kemudian UAS-nya sekitaran 90. Coba kita hitung. Indeks prestasinya yaitu adalah A, keterangannya lulus dengan sangat-sangat baik. Itulah yang kita buat yaitu adalah contoh kode programnya ya teman, menghitung indeks prestasi teman. Teman-teman juga bisa membuatnya di tugas teman-teman. Teman-teman bisa menjumlahkannya di nilai rapor contohnya teman-teman. Berapa nilai rata-rata teman-teman ditambahkan dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat yaitu adalah switch teman-teman. Selain menggunakan if else, percabangan juga dapat ditangani dengan perintah switch teman-teman. Dengan kata lain, pernyataan switch digunakan untuk menyederhanakan pernyataan if else
yang terlalu banyak teman-teman. Ya juga teman-teman ya. Kita lihat FLC kita. Ini FLC ini terlalu banyak teman-teman. Ada beberapa macam, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 macam teman-teman. If LC, LC if. Ini ada fungsinya teman-teman. If, LCF apabila percabangannya 5, LCF nya ada 3 teman-teman. Jangan lupa penutupnya LC. Kemudian apabila ada 2 macam, gunakan aja yaitu if sama LC aja. Kemudian ada 3, apabila ada 3, if LC, if, kemudian LC if, kemudian LC teman-teman. Itu seperti itu. Kita akan membuat switchnya teman-teman. Kode programnya sama juga. Kita akan menghapus atau membuat baru, nggak apa-apa, terserah teman-teman. Kita buat aja baru aja teman-teman. Di sini kita Ctrl N, kemudian di sini kita buat, yaitu adalah nama filenya yaitu adalah satu aja teman, 1.html, jangan terlalu panjang. Kemudian di sini kita close aja yang kita buat tadi. Di sini kita Ctrl N lagi, kemudian kita Ctrl S. Di sini kita buat JS seperti ini teman-teman. Di sini kita buat HTML-nya. Di sini kita buat yaitu latihan. Bentar teman-teman. Di sini kita buat yaitu adalah percabangan switch seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat link ke JavaScript-nya teman-teman. Di sini kita buat src. Ntar di sini kita buat JS. Ctrl S. Ini udah tersambung teman-teman. Di sini kita buat HTML dan JavaScript-nya. Di sini kita buat JavaScript dulu. Di sini jangan lupa Ctrl S juga. Di sini kita buat JavaScript-nya. Saya percepat. Baiklah, di sini kita telah membuatnya, yaitu adalah function seperti ini. Kode program JS-nya teman-teman bisa mencontohnya. Kemudian HTML-nya seperti ini. Di sini kita buat yaitu adalah for bulan versi float dokumen ffform bulan value. Kemudian for dam-nya yaitu adalah nama bulannya teman-teman. Kemudian di sini ke-1-nya nama bulan ke-1 adalah Januari, kemudian break, dan seterusnya sampai Desember teman-teman break. Kemudian default-nya nama bulan Anda salah mengisi. Apabila teman-teman salah mengisi dari 1 sampai 12 ini, dia akan menghasilkan nilai yaitu adalah Anda salah mengisi. Seperti itu teman-teman. Ini kode JS-nya, teman-teman bisa mencontohnya seperti ini. Kemudian kita buat lihat HTML-nya. Di sini kita buat form lagi. H2 pengenalan percabangan switch. Kemudian tag pre. Kemudian masukkan nomor bulan 1 sampai 12. Input tipenya teks, size-nya 2, nama bulan. Button value-nya hitung, on click tanya bulan. Seperti itu teman-teman. Kita coba kita buka di browser kita. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mencontoh kode programnya seperti ini. Kita open di browser. Seperti ini teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa membuat bulan berapa teman-teman lahir. Contohnya saya umpamanya bulan 11. Coba kita hitung, yaitu adalah bulan ke-11 adalah November. Seperti itu. Apabila kita mengisinya 100, maka hasilnya nilainya adalah Anda salah mengisi. Seperti itu teman-teman. Ini bedanya if LC. Apabila menggunakan switch, cuman mengetikkan seperti ini teman-teman. Apabila if LC, kita harus mengetiknya sebanyak mungkin teman-teman. Terserah teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan if LC atau switch teman-teman. Terserah teman-teman. Sampai disinilah video kita tentang percabangan teman-teman. Apabila teman-teman terbantu, jangan lupa subscribe. Mohon dibantu supaya channel saya bisa berkembang teman-teman.
subscribe, like, dan komen. Apabila teman-teman ingin bertanya, saya akan membuat yaitu adalah seperti tugas atau mengasah kemampuan teman-teman. Seperti ini teman-teman. Buatlah halaman seperti berikut yang mencakup semua materi yang terdapat pada modul latihan kita tadi. Perusahaan travel bintang abadi memiliki armada dengan tujuan Jakarta, Solo, dan Surabaya. Setiap tujuan memiliki kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Ada beberapa yaitu Jakarta, kalau eksekutifnya 70.000, bisnisnya 40.000, dan ekonominya yaitu adalah 100.000 10.000 teman-teman. Diskonnya 10% diberikan apabila pemesan tiket merupakan anggota travel bintang abadi teman-teman. Inputnya yaitu adalah nama pemesan, tujuan, kelas, banyak tiket, dan status member atau bukan. Kemudian outputnya harga tiket, subtotal, diskon, dan total bayar. Tampilannya seperti ini teman-teman. Cobalah teman-teman memahami yang kita buat tadi. Kita telah mempelajarinya. Apabila teman-teman sudah selesai membuat proyeknya, teman-teman bisa gabung ke grup WA Kode Craft teman-teman. Di link deskripsi di bawah ini teman-teman. Apabila teman-teman berhasil membuat kode programnya, teman-teman bisa mengirim screenshotnya di kode program di grup tersebut teman-teman. Terima kasih teman-teman. Apabila teman-teman ingin bertanya, jangan lupa komentar teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemrograman teman-teman.